samaan eksponen. Minggu yang lalu kita udah bahas persamaan eksponen, udah beberapa bentuk. Sekarang akan kita lanjutkan. Bentuk selanjutnya yaitu fungsi dengan bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi ini bentuknya udah fungsi. Jadi fungsi hx mempunyai pangkat fx. Dia sama dengan fungsi hx tapi pangkatnya gx. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka penyelesaiannya kita uji ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fx sama dengan gx atau pangkatnya itu harus sama. Jadi fx sama dengan gx. Pangkatnya harus sama. Kemudian syarat yang kedua apa? Hx sama dengan 1. Hx-nya sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Artinya apa? Bilangan pokoknya itu harus sama dengan 1. Jadi, kalau nggak pangkatnya sama, berarti bilangan pokoknya 1. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Hx sama dengan 0. Berarti bilangan pokoknya 0. Dengan syarat Fx-nya, si Fx-nya ini tidak boleh 0, Gx-nya juga tidak boleh 0, kemudian keduanya harus positif. Jadi, harus lebih besar dari 0 gitu ya. Artinya positif itu fx sama gx-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian yang keempat adalah hx-nya sama dengan 1. Jadi jika hx-nya sama dengan min 1, maka pangkatnya fx sama gx-nya itu harus keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi kalau fx-nya ganjil, gx-nya harus ganjil. Kalau tidak berarti dia tidak memenuhi. Gitu. Kalau genap ya kedua-duanya harus genap. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kalian lihat soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 5 pangkat 4x tambah 3 sama dengan 2x min 5 pangkat 2x min 7. Berarti di sini kita dapatkan bahwa berarti 2x min 5 ini 2x min 5 itu adalah hx, sedangkan 4x tambah 7 ini tadi siapa? 4x tambah 7 itu fx. 2x min 7 itu apa? 2x min 7 itu adalah gx ini. Maka kemungkinan yang pertama dulu. Kemungkinan yang pertama tadi apa? Fx sama dengan gx, ya kan? Ini tadi fx-nya 4x tambah 3 sama dengan 2x min 7. Berarti 4x tambah 3 stop dulu recorder. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan bahwa fx-nya harus sama dengan gx. Artinya apa? Berarti di sini 4x tambah 3 sama dengan 2x min 7. 4x tambah 3 sama dengan 2x min 7. Nanti kita cari nilai x-nya. X-nya berapa sih yang memenuhi ini? Maka tinggal kita cari nilai x-nya, maka jadi 4x dikurang 2x sama dengan min 3 min 7 ya. Dapatlah 2x-nya itu sama dengan min 10, maka x-nya sama dengan 5. Berarti di sini kita udah dapat 1, yaitu x-nya sama dengan min 5. Kemungkinan yang kedua apa sih tadi? Kemungkinan yang kedua adalah hx-nya sama dengan 1. Hx-nya siapa? 2x min 5. Berarti 2x min 5 sama dengan 1. Jadi 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Oke, ini udah kita dapatkan. Yang ini berarti HP kita tuh sudah ada x sama dengan min 5 dan x sama dengan 3. Oke, kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu apa sih?
Kemungkinan yang ketiga adalah, kita balik lagi, Hx-nya sama dengan 0 dengan syarat nih ya, Fx sama Gx-nya keduanya positif. Berarti kita lihat di sini, Hx 2x min 5, dia harus sama dengan 0. Berarti kalau dia 2x min 5 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5/2. Nah, ini kita uji. Kita gantikan x-nya sama dengan 5/2 ini ke fx dan ke gx. Berarti yang pertama, 4 kali, yang pertama, karena fx-nya adalah 4x tambah 3, berarti x-nya itu diganti dengan 5/2. Maka 4 kali 5/2 ditambah 3. 4 kali 5/2 ditambah 3. Kita hitung, 4 kali 5/2. 10 ya, 10 tambah 3, 13. Oh iya, dia lebih besar dari 0. Berarti udah memenuhi ya, harus lebih besar dari 0. Coba kita lihat yang gx-nya. Oke, 2 kali 5/2 dikurang 7. Kan 2x kurang 7, x-nya ganti 5/2. Berarti 2 kali 5/2 kurang 7. 2 kali 5/2, 5 kurang 7. Negatif 2. Artinya dia kurang dari 0, maka ini tidak memenuhi. Maka, x sama dengan 5/2 ini tidak memenuhi. Jadi ini bukan himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, syarat yang keempat apa? Ingat lagi, syarat yang keempat adalah Hx-nya sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx-nya keduanya genap atau keduanya ganjil. Oke, kemungkinan yang keempat berarti Hx-nya sama dengan negatif 1. Berarti 2x min 5 sama dengan negatif 1. Maka 2x-nya apa? Min 1 tambah 5. Jadi 4. Jadi 2x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Sama, uji lagi ke fx sama gx. Kedua-duanya harus sama. Oke, ganti. Fx-nya kan 4x tambah 3, maka 4 dikali x-nya 2 tambah 3. Berarti 4 kali 2, 8, tambah 3, 11. 11 ganjil. 11 ganjil. Masukkan lagi ke gx-nya, berarti gx-nya 2x min 7, maka 2 kali 2. X-nya 2, 4 dikurang 7. Min 3. Oh, ganjil juga. Karena keduanya ganjil, maka X sama dengan 2 ini memenuhi. Maka himpunan penyelesaian kita ada apa aja himpunan penyelesaiannya? Ada negatif 5, ada 2, dan kemudian ada 5/5, ada 3. Maaf. 5/2 tidak termasuk ya. Ada min 5, ada 2, ada 3. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas bentuk kuadrat. Jadi kalau ada A, ini bentuk eksponennya adalah A pangkat fx ya. Jadi bentuknya seperti ini, A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C. Nah, ini tuh kan terlihat seperti bentuk persamaan kuadrat. Oke, dengan syaratnya apa? A harus lebih besar dari 0, kecilnya A-nya tidak boleh sama dengan 1, A besarnya, A kapitalnya tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, dan C-nya adalah bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan ini, kita menggunakan pemisalan. Siapa yang kita misalkan? Yang kita misalkan adalah ini. Yang kita misalkan adalah si eksponennya. Si eksponennya itu yang kita misalkan. Ini, Y, jadi A pangkat fx-nya kita misalkan sebagai Y, sehingga diperolehlah AY kuadrat, gitu kan ya. Jadi, A pangkat fx-nya kita ganti dengan Y, maka jadi AY kuadrat ditambah BY, gitu ya, ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah kita misalkan, maka kita cari nilai Y-nya. Kalau udah dapat nilai Y-nya, baru substitusikan kembali bahwa Y itu sama dengan A pangkat fx. Oke, kita langsung ke contoh saja. Nah, tentukanlah nilai X jika 2 pangkat 2X dikurang 32 pangkat X tambah 2 tambah 32 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya memang belum seperti yang tadi, bentuk umumnya, jadi kita harus ubah ke bentuk umumnya. Kira-kira siapa sih yang menjadi pangkatnya? Ya. Di sini kalian lihat,
2 pangkat 2x dikurang 32 pangkat x tambah 2 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kalian curigai, kan di sini ada 2x ya. Berarti kan kalau 2 kali x artinya itu hasil operasi dari perpangkatan ya. Maka 2 pangkat 2x ini kamu bisa ubah jadi 2 pangkat x dipangkatkan 2. Kalau ragu coba, ini 2 pangkat x dipangkatkan 2 apa? Ya udah 2 pangkat x kali 2 kan, makanya jadi 2x. Jadi ini kita ubah ke bentuk pangkatnya. Jadi 2 pangkat x dipangkatin 2. Kemudian, karena kita udah tahu bahwa eksponen yang akan kita ubah itu kira-kira adalah 2 pangkat x, maka 32 pangkat x tambah 2 ini kita ubah, bukan 32 ya, 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2 pangkat x tambah 2. Itu tadi saya salah. Di sini berarti 3 dikali 2 pangkat x tambah 2 gitu kan ya. 3 dikali 2 pangkat x tambah 2. Maka karena kita ingin eksponennya adalah hanya 2 pangkat x, itu yang akan kita misalkan, maka pangkat 2-nya ini kalau tambah itu balik lagi ke awal. Kalau tambah itu dari mana sih? Oh iya, dari perkalian. Maka muncullah 3 kali 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2. Ditambah 32. 32-nya tetap ya, sama dengan 0. Sehingga bisa kita ubah jadi 2 pangkat x dipangkatkan 2 dikurang 3 kali 2 pangkat 2. 3 kali 4 kan, 12, angkat 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. Nah, setelah ini, maka kita misalkanlah si 2 pangkat x-nya itu sebagai p. Ya. Langkah selanjutnya, maka ini jadi p kuadrat dikurang 12 kali p ditambah 32 sama dengan 0. Jadi 2 pangkat x-nya kita ganti jadi p. Setelah kita ganti jadi p, kita cari nilai p-nya berapa. Ini kita faktorkan. Didapatlah p sama dengan 8 dan p sama dengan 4. Kalau sudah dapat p sama dengan 8 dan p sama dengan 4, kamu balikan lagi. P-nya tadi apa? 2 pangkat x. Sehingga jadilah 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 3. Itu kan yang sama dengan 8. Berarti 8 itu 2 pangkat berapa? Oh iya, 2 pangkat 3. Maka x-nya sama dengan 3. Kemudian p sama dengan 4. P sama dengan 4, berarti P-nya ganti 2 pangkat X 4, 2 pangkat berapa? Oh iya, 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Maka nilai yang memenuhinya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Itu HP-nya. Udah dipahami ya? Oke. Untuk tugasnya, untuk tugas yang persamaan eksponen, kalian tulis apa yang tidak kalian pahami. Kalian tulis apa yang tidak kalian pahami di kolom komentar ya. Jadi saya akan bahas minggu depan. Jadi 2 ini apa yang kalian tidak pahami. Yang berikutnya juga pokoknya dari persamaan yang sudah kita pelajari, apa sih yang tidak kalian pahami. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan eksponen, kalau tadi kita belajar mengenai persamaan, sekarang berarti pertidaksamaan. Kalau tadi dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti sekarang dihubungkan dengan tanda kesamaan, seperti lebih besar, lebih kecil, atau yang lainnya. Nah, coba kalian perhatikan grafik berikut ini. Di grafik yang pertama itu adalah grafik fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih besar dari 1. Berarti bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa ketika kita menggambar grafik eksponen a pangkat x gitu kan ya, kita semakin besar nilai x-nya, maka nilai fungsinya itu maka juga ikut semakin besar. Berarti artinya dia naik apabila a-nya lebih besar dari 1. Coba perhatikan yang kedua. Dari yang kedua kita lihat bahwa grafiknya itu turun dengan masih sama fungsinya, yaitu a pangkat x, namun
A-nya itu kita ambil dari 0 lebih kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan kedua grafik di sini kita simpulkan. Jadi ketika fungsinya A pangkat X dengan A-nya lebih besar dari 1, maka fungsi tersebut merupakan fungsi monoton naik atau dia selalu naik gitu kan ya. Untuk setiap misalkan kita ganti X-nya, berarti ketika kita ganti X-nya, misalkan X1 di sini, X2 kita ganti misalkan ini adalah ini adalah X1, di sini ini adalah X2 gitu kan ya. Maka ketika X1-nya lebih kecil daripada X2, maka apa? Nilai fx-nya juga akan lebih kecil. Kebalikannya, misalkan kalau saya di sini punya X3, artinya apa? X1 lebih besar dari X3, artinya fx1-nya juga akan lebih besar dari fx3 itu. Nah, sedangkan di nomor 2, kalau kita ambil misalkan di sini, ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3. Maka semakin besar nilai X-nya, ini kan ke kanan makin besar ya, tapi nilai fungsinya makin kecil, gitu kan ya. Ketika X1 lebih kecil daripada X2, tapi apa yang terjadi? Nilai fungsinya, nilai yang di sininya, nilai fungsinya dia lebih besar, berarti fx1 ternyata lebih besar dari fx2, karena dia tuh turun. Nah, dari kedua grafik ini bisa kita simpulkan apa? Jadi tetap atau berubahnya tanda ketidaksamaan bergantung dari nilai bilangan pokoknya. Jadi ketika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx untuk A yang lebih besar dari 1, maka dia tanda ketasamaannya tidak akan berubah. Kalau dia lebih besar ya fx-nya juga bakal lebih besar. Fx yang di sini adalah si x tadi ya. Ketika dia lebih kecil, maka tandanya juga lebih kecil. Tapi, kalau A-nya dari 0 sampai 1, maka tanda ketasamaannya itu berubah. Kalau A pangkat fx lebih besar daripada A pangkat gx, maka pangkatnya ini bakal lebih kecil. Fx-nya bakal lebih kecil. Ini sama kayak tadi yang saya contohkan. Ketika fx1 lebih besar dari fx2, fx2 apa sih tadi? A pangkat x ya? A pangkat X lebih besar daripada A pangkat X2, A pangkat X1 lebih besar daripada A pangkat X2, maka tanda kesamaannya berubah karena A-nya dari 0 sampai 1, maka X1 kurang dari X2. Nah, tuh jadi dia tanda kesamaan berubah kalau A-nya di antara 0 sampai 1. Sedangkan kalau A-nya lebih besar dari 1, dia tanda kesamaannya tidak berubah sesuai. Contohnya, tentukanlah interval penyelesaian dari 3 pangkat 3x min 21 kurang dari 27 pangkat 2x tambah 5. Oke, ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya karena 27 ini 3, berarti kita ganti dengan 3. Jadi 3 pangkat 3x kurang 21. 3 pangkat 3x kurang 21 kurang dari 27 pangkat 2x tambah 5. Maka si 27-nya ini kita ubah jadi apa? Jadi 3 pangkat 3. Terus kita kalikan 3 kali 2x, 6x, 3 kali 5, 15. Maka jadilah 3 pangkat 3x kurang 21 3 pangkat 3x dikurang 21 kurang dari 3 pangkat 6x tambah 15. Nah, lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya di sini siapa? Ini si 3. Ini 3 ini adalah bilangan pokok. 3 itu lebih besar dari 1. Artinya apa? Bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka tanda ketasamaannya tidak berubah. Ini kan tandanya kurang dari, maka pangkatnya juga kurang dari. 3x min 21 kurang dari 6x tambah 15. Tinggal dioperasikan. 3x kurang 6x kurang dari 21 tambah 15. Didapatlah. Nih min 3x kurang dari 36. Maka x-nya apa?
oh ini berubah ya, kan kita kali negatif. Kalau kita kali negatif, tanda kesamaan berubah lagi ya. Maka yang kita dapatkan adalah X-nya lebih besar dari negatif 2, negatif 12. Oke, kita lihat yang nilai bilangan pokoknya kurang dari 1, lebih besar dari 0. Misalkan 2/5 pangkat X kuadrat min 5X min 20 lebih besar dari 5/2. Ini dibalik ya, 5/2 pangkat X kuadrat tambah 3X min 20. Oke, ini tetap, ini 5/2 harus sama dengan 2/5 apa? Tinggal kita pangkatkan ya, negatif. Nih. Setelah itu, setelah kita pangkatkan negatif, baru kita kalikan. Negatifnya ke pangkat, berarti min 1 kali X kuadrat min X kuadrat min 3X tambah 20. Karena 2/5-nya itu kurang dari 1, dan dia juga lebih besar dari 0, maka tanda kesamaannya yang awalnya lebih besar berubah jadi lebih kecil. Maka jadilah X kuadrat min 5X min 20 kurang dari min X kuadrat min 3X tambah 20. Ya, tinggal dioperasikan sehingga kita dapat 2X kuadrat min 2X min 40 kurang dari 0 ya. Karena ini ada sama dengannya, pakai sama dengan ya. Disederhanakan jadi X kuadrat min X min 20. Kita faktorkan jadi X min 5 kali X tambah 4 kurang dari 0. Biasa, berarti ini X-nya sama. Nah, untuk mencari ini, jadi kan kita udah punya X-nya sama dengan min 5, sama dengan 5, X-nya sama dengan min 4. Ada min 4 dan 5. Nah, inginnya yang diambil adalah yang kurang dari 0 ya, yang kurang dari 0. Berarti kita substitusikan. Ini 0 ada di sini. Kita 0 substitusi ke X kuadrat min X min 20 boleh, atau X min 5 kali X tambah 4 boleh. Saya substitusikan 0 ke X kuadrat min X min 20. Maka 0 kuadrat 0 kurang 0, 0, 0 kurang min 20 min. Berarti hasilnya negatif. Ini negatif. Kemudian saya substitusikan lagi, di sini ada min 5. Min 5 masukin ke sini. Boleh ke sini aja. Min 5 kurang min 5 min 10. Ingat ya, min 10. Min 5 tambah 4. Min 1. Berarti min 1 kali min 10, 10. Hasilnya positif. Terus yang ini, misalkan kita ambil 6. 6 kurang 5, 1. 6 tambah 4, 10. 1 kali 10, 10. Positif juga. Karena yang diinginkan adalah kurang dari 0, maka kurang dari atau sama dengan 0. Berarti kan min 4 sama 5 itu penyebab dia sama dengan 0. Berarti dia bulat penuh. Dia juga bulat penuh. Karena yang diambil inginnya yang negatif, ini yang negatif. Nah, jadi makanya himpunan penyelesaiannya adalah min 4 kurang dari atau sama dengan X dan kurang dari sama dengan 5. Itu himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk PR-nya kalian sama, tulis apa yang tidak kalian pahami mengenai pertidaksamaan eksponen. Kalian tulis di komentar apa yang tidak kalian pahami mengenai pertidaksamaan eksponen. Berarti ada 2 ya. Tadi mengenai persamaan eksponen dan kedua mengenai pertidaksamaan eksponen. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.